Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah. Patutlah kita bersyukur pada malam ini sudah hampir akhir Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih. Insyaallah pada malam ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan pada malam ini adalah tentang mutiara Ramadan. Ada sebuah kisah, yaitu dari Raja Iskandar Zulkarnain. Itu juga diabadikan di dalam surah Al-Kahfi tentang Zulkarnain. Dari sebagian ulama berpendapat bahwa Zulkarnain ini adalah merupakan raja dari Persia. Walaupun ini masih tanda tanya, yang jelas beliau adalah raja, memang tidak disebutkan dalam Al-Quran raja di mana, tapi sebagian ulama berpendapat bahwa beliau adalah raja di Persia pada saat itu. Pada suatu masa, Raja Zulkarnain beserta pasukannya ingin menaklukkan suatu daerah. Kemudian pada malam hari sebelum berangkat, Zulkarnain memesankan kepada prajurit nanti akan melewati sungai yang akan ditempuh. Kemudian raja berpesan kepada prajurit itu, ambillah apa-apa yang ada dalam perjalanan itu, khususnya dalam sungai tersebut. Jadi perintah raja seperti itu. Pasukan itu ternyata ada 3 golongan, yaitu golongan pertama berangkat dia menuju ke seberang sungai. Sungai itu juga tidak terlalu dalam dan tidak juga terlalu dangkal. Artinya bisa tidak perlu berenang. Nah, pasukan pertama berangkat, ternyata dalam sungai mereka menginjak batu-batu. Tapi mereka berpikir bahwa batu itu tidak terlalu bermanfaat. Akhirnya tidak diambil sama sekali. Berangkatlah pasukan yang kedua. Juga hal yang sama. Dia menganggap, oh ini batu. Karena itu adalah perintah dari raja, maka dia mengambil ala kadarnya. Karena ada perintah tadi. Kemudian pasukan yang ketiga, ini adalah pasukan yang taat pada perintah raja. Ambillah apa-apa yang ada dalam perjalanan, khususnya di dalam sungai itu. Akhirnya pasukan tersebut itu mengambil sebanyak-banyaknya batu yang ada di dalam sungai itu. Nah, setelah sampai tiba di tempatnya, pada pagi harinya raja bertanya, apa yang kalian ambil pada saat dalam perjalanan? Ternyata setiap pasukan itu membuka. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Batu-batu yang mereka anggap itu ternyata adalah berlian atau mutiara. Nah, jadi sehingga pasukan itu yang pertama pasti menyesal.
kenapa dia tidak mengambil? Yang kedua, antara senang dan menyesal, kenapa saya tidak ambil semuanya? Tapi yang ketiga itu adalah pasukan yang taat perintah. Apa kaitan dengan mutiara Ramadan? Ada 3 pilihan di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama ya adalah orang tanpa mengambil keberkahan sedikit pun. Nah, itu orang-orang yang melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Itu sama dengan pasukan yang pertama. Yang kedua adalah melewati Ramadan dengan keberkahan ala kadarnya. Itu sama dengan pasukan yang kedua. Pasukan yang ketiga benar-benar bersungguh-sungguh mengambil keberkahan. Insya Allah kita masuk ke pasukan yang ketiga. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan. Sama dengan pasukan tadi. Yang pertama disebut dengan Syaumul Umum. Itu adalah puasa orang awam. Nah, tingkatannya itu yang terendah. Mereka hanya menahan lapar, dahaga, kemudian juga menahan kemaluan dari syahwatnya. Jadi yang didapatkan hanya itu. Dan kalau kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Itu kata Nabi. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan baginya puasa kecuali lapar. Ini adalah orang golongan yang pertama, disebut dengan Syaumul Umum. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, itu adalah golongan Syaumul Khusus. Nah, ini tingkat menengah. Mereka-mereka di dalam golongan ini juga menahan lapar, menahan dahaga, juga menahan dari syahwat, tetapi juga menahan dari pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki. Ini adalah termasuk kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah Syaumul Khususil Khusus. Ini adalah puasa orang super khusus. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk Syaumul Khususil Khusus. Ini adalah kelompok yang menganggap bahwa puasa itu batal jika hati pikiran terfokus selain pada Allah. Jadi tidak hanya menahan lapar dahaga, kemudian syahwat, tetapi hati semuanya terlibat. Bagaimana berpuasa baik di malam hari, siang hari. Ini adalah sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kelompok yang ketiga ini adalah Syaumul Khususil Khusus. Insya Allah ini menjadi la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, semoga puasa kita semua termasuk dalam golongan siddiqin, yaitu orang-orang yang sangat jujur dan kuat membenarkan kebenaran, dan juga menjadi orang-orang muqarrabin, yaitu dengan dari kata qarib, yaitu dekat,
orang-orang yang dekat dengan Allah karena ketakwaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup dengan sebuah puisi Mutiara Ramadan. Ramadan datang membawa cahaya, membasuh hati yang lama terlupa. Lapar dan dahaga menjadi guru, mengajarkan sabar di setiap waktu. Lidah dijaga, hati ditata, agar jiwa semakin dekat kepada Sang Pencipta. Di malam yang penuh kemuliaan, terpancar doa dan pengampunan. Ramadan adalah mutiara kehidupan bagi hati yang mencari keikhlasan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.